supaya didik si suami itu untuk taat kepada ibunya, semakin taat gitu. Karena nanti dia akan dibalas oleh anak-anaknya. Anak-anaknya akan taat pada dia. Tapi kalau istri mengatakan gini, ibumu apa aku yang jadi istri? Ceraikan salah, silakan pilih ibumu. Gitu kan. Sinetron ya. Nah, ini akan menjadi marah bahaya, akan jadi nggak berkah. Makanya maksimalkan, dukung suami untuk taat kepada ibunya. Karena pasti jadi anak-anaknya berkah. Karena taatnya seorang laki-laki kepada ibu itu akan membuat keluarga itu menjadi sangat berkah, sangat penuh kebaikan. Sebaliknya kalau kita istri misalkan cemburu kepada seorang laki-laki yang taat kepada ibunya, maka berhati-hatilah. Mari kita, karenanya mari sama-sama gitu. Nanti anak laki-laki dari seorang istri itu juga punya ketaatan semacam itu. Sedangkan istri bagaimana kepada orang tuanya? Maka dia lebih taat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya, meskipun ibunya. Itu taatnya kalau orang tua ibu menyuruh hal yang syar'i. Iya. Menyuruh kepada hal yang syar'i. Kalau menyuruhnya hal-hal yang mungkar, maka kepada ibu tidak boleh diikuti, tapi wajib berbuat baik. Tak sebentar. Kalau suruhannya suruhan mubah, gitu loh, kan tetap hukum tadi dipakai. Iya. Kalau mubah tetap wajib ikut. Iya. Kalau suruhannya mubah, Contohnya mubah itu yang tidak menjadi umum masalah. aja. yang tidak dilarang ya. Nah, sama-sama ngantar shopping gitu lah, kami tak shopping nanti sana lah. Ya, misalkan contohnya gitu. Yang mubah itu maka taati ibu daripada ke suami istri. Sedangkan istri itu harus lebih memilih suaminya walaupun dia berkataan oleh ibunya. Walaupun dikatakan oleh ibunya. Jadi ketaatan kepada suami itu jauh lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Baik, walaupun itu ibunya sang istri. Yang lain. Kembali ke lah. Dicatat juga ya, dicatat juga ya. Catat Bapak ini. Tapi seimbang. Akan dibahas oleh anaknya kan. Seorang anak nanti kepada ayah kepada apakah kepada ayah kepada ibu, maka wajib taatnya kepada ibu 3 kali. Kalau ada pendapat juga berbeda pendapat antara ibu dan bapak, dua-duanya sama, maka pilihlah ibu 3 kali pilihnya. Misalkan anak gitu, apa namanya, ada pilihan, bapaknya calonnya ini, ibunya calon ini, pilih ibunya calonnya. Gitu. Gak punya pilihan sendiri. Pasti baik, pasti baik. Oh gitu. Kita lanjutkan. Ustaz, Monggo. dalam kasus saya ibunya menyuruh suami menceraikan istri. Itu bolehkah? Harus dituruti juga. Tidak. Tidak. Ini mungkar. 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 Jika yang apa namanya, Ibnu Umar pernah. Ibnu Umar nikah sama seorang yang cantik gitu. Kemudian sahabat Umar melihat Ibnu Umar itu berubah, ibadahnya jadi belang bentong, nggak ke masjid gitu, jarang ke masjid, memerintahkan untuk cerai. Kemudian cerai, tapi ada alasannya, yaitu dia terlena pada istrinya yang cantik itu. Tapi kalau tidak ada alasan, kemudian memerintahkan, kamu anak baik atau anak durhaka? Kalau kamu anak baik, anak mama, ceraikan istrimu. Wih, gak ada alasan gitu. Kayak yang geledek di siang hari, geledek gitu. Maka
tidak usah ditaati. Karena tidak ada alasan syar'i. Justru ketaatan pada saat dia memilih yang yang pilihan ibunya itu adalah hukumnya batil, karena dia ketaatan pada hal yang tidak baik. Kita lanjutkan pada hadis. Wali hakimin, dan pada saat yang sama, hadis yang ke 542 masih, wali hakimin dan bagi Imam Hakim. Man aftoro, hadisnya adalah bunyinya man aftoro fi Ramadhan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah. Man, barang siapa aftoro batal fi Ramadhan, fi di bulan Ramadan nasiyan, karena lupa, batal puasanya karena lupa, fala qadha, maka tidak ada qadha wajib alaihi kepada orang, wala kafarata, dan tidak juga kafarat wajib. Wa huwa, hadis ini sahihun sahih. Jadi kalau ada orang batal kemudian tapi dia lupa, maka tidak wajib qadha dan tidak wajib. Bagaimana kalau orang batal puasanya sengaja? Maka artinya kemudian hadis ini dipakai oleh Imam Syafi'i, kalau dia batalnya puasa sengaja, maka wajib qadha, wajib kifarah. Mafhum mukhalafah hadis ini. Mafhum mukhalafahnya aja. Kalau seseorang hadis membatalkan puasa karena lupa, maka dia qadhanya tidak wajib, kafaratnya tidak wajib. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia wajib qadha dan wajib kifarah. Kifarat itu Mas. Ya sama itu tapi apa namanya satu. Oh jadi fidyah itu. Fidyah. Fidyah tambah qadha lagi ya. Iya. Double. Double. Kalau dia sengaja membatalkan. Hadis yang ke 500. Kalau sengaja mau batal karena mau musafir gitu. Oh, kalau musafir ya musafir. Musafir Tapi sudah dibahas loh. Belum boleh sebelum musafir loh. Jadi ketikanya Jadi tetap sahur dulu. mau berangkat gitu, Rabu atau besok gitu, terus kemudian sekarang jadi musafir itu musafir itu batas dia musafir adalah ketika dia sudah keluar dari batas desa. Dia sudah iya di Gemain, sudah RT-nya keluar dari RT-nya. Maka ketika dia sudah keluar dari RT-nya, maka hukumnya sudah Sampai aku bisa makan, Pak. Tapi Ustaz tanya dong, kalau misalnya tetap musafir, dia musafir tapi tetap mau melanjutkan puasanya, nah itu batas dia untuk berbukanya kapan? Karena kan ikut dia startnya atau pas dia sampainya gitu? pas dia sampai. Nanti kan pasti beda-beda. Ini kan jadi masalah. Jadi puasa itu berdasarkan hukum setempat. Jadi kalau misalkan puasa membatalkan termasuk di antara jadwal sholat dan sebagainya, ikuti jadwal setempat. Datang ke sini di Indonesia belum zuhur nih. Wah, di sini enggak, kita belum zuhur, ngotot enggak bisa. Karena di sini hukumnya adalah sholat sudah zuhur. Sudah maghrib, batalkan. Walaupun kemudian kita puasanya baru ini karena cepatnya pesawat baru 2 jam, enggak jadi masalah. Kita ikuti hukum. Apalagi yang naik akhirat itu dikasih tahu. Tapi kembali lagi ke musafir tadi, jadi dia setelah keluar dan kemudian dia boleh milih batal atau tidak, nanti boleh ya. Ini hanya rukhsah. Kalau dia membatalkan itu adalah pilihan, dan Allah kalau senang kalau rukhsahnya itu diambil. Tapi kalau dia mau menghormati puasa, tetap puasa, tidak menjadi masalah. Jadi tetap sahur gitu ya. Rukhsah. Sahur terus. Oh iya. Tadi kan kalau yang membatalkan dengan sengaja harus qadha dan kafarat kan. Tapi misalnya kayak kemarin tuh kan kita musuh, terus panas banget kan ngangkat ke sana kemari, tiba-tiba udah kita batal aja. Itu harus qadha aja atau lengkap qadha dan kafarat juga? Nanti menggantinya harus bayar fidyah juga atau cukup dengan qadhanya aja? Masuknya darurat atau tidak? Kalau masuknya darurat, maka qadha saja. Masuknya kepayahan. Ya darurat kan. Yang minggu kemarin Ya dibahas kan itu ada kan? kepayahan. Ada 5 yang boleh itu. Salah satunya adalah darurat. Nah darurat ini
kemudian dilihat apakah darurat, bahaya nggak bagi diri sendiri gitu ya. Kalau darurat ini kemudian sudah masuk hukum darurat, maka menjadi hanya qadha saja. Tapi kalau kemudian uncuknya belum dimulai gitu, wah ini mau uncuk nih, kayaknya nggak kuat badannya. Ini lain kalau sudah uncuk gitu kemudian ternyata memang nggak kuat gitu kepayahan, itu beda hukumnya itu. Kalau sudah uncuk, sudah habis tenaganya baru kemudian batal, maka munculnya adalah darurat. Tapi kalau walaupun darurat pada akhirnya, tapi batalkannya di awal belum darurat, maka dia wajib qadha dan bajal wajib. Sama-sama uncuknya ini ya. Walaupun sama-sama payahnya, bedanya tadi. Kalau tadi batalkannya setelah payah, jadi hanya qadha saja. Ini belum payah, sudah dibatalkan. Maka qadha dan Ini belum pergi tapi sudah batal. Jadi pesen lebih buat yang nanti di jalan. Jadi kayak sahur tuh kan tetap harus diambil berkahnya, bener nggak Pak? Sahur harus sahur dulu, nanti ketika di jalan baru dibatalkan. Ya, proses puasa kan tetap proses jalan, puasa karena tetap belum safar. Ya. Walau alam safarnya jadi kok enggak ya, ini belum tahu. Iya, tetap puasa. Niat malamnya niat, sahur, keluar dalam keadaan berpuasa, perjalanan dibatalkan. Satu hadis lagi kayaknya udah mau. Iya, Oke. Kalau saya pengalamannya gini, Ustaz. Waktu berangkat dari Hamburg naik Emirat itu kan kita tahu bahwa buka itu kan 9:30 gitu ya. Tapi begitu berangkat sekitar jam 4 kan, 2 jam kemudian tuh udah dikasih makan kan di depan. Ini gimana nih, mau terus puasa nggak tahu kapan bukanya, nggak jelas. Akhirnya ya saya ambil kesimpulan, saya batalin aja. Lebih nggak bisa. Nah itu nanti hanya batal ganti qadha aja mungkin ya. Kalau musafir, insya Allah kita sampai di sini maghrib, dan ada hal yang bisa kita ambil apa yang kita bahas pada kali ini, semoga kita bisa menambah puasa kita lebih berkualitas. Dan kita sudah sampai pada malam yang ke-17, 13 lagi Ramadannya. Kita semakin kencangkan ibadah kita, semakin giatkan, karena Ramadan sudah mau pergi dari kita. Dan ini sangat sedih sekali ya kalau Ramadan pergi dari kita itu. Berkah Allah yang segini banyak, pahala Allah segini banyak akan lepas dari kita semua. Marilah kita tutup majlis kita dengan doa kepada majlis. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya atau khilafnya karena kebodohan, kealpaan dan ketahuan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau sampai bulan puasa nggak